Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah situasi, di tengah kondisi dunia yang seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita, mari kita mau arahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja walaupun kita tidak datang di gereja. Tapi kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan kita masing-masing di rumah kita. Dan kita mau arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Di tengah situasi seperti ini Tuhan Yesus, Engkau tetap berada di samping kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau tetap menolong kami Tuhan. Engkau tetap memberi kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau besertaku Tuhan. Yesus, Kau besertaku Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Atas semua perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Di tengah situasi dunia yang seperti ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kau selalu beserta kami Tuhan. Kau selalu melindungi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami sungguh percayakan janji-Mu itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kesempatan yang telah Kau berikan terhadap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian hormat kami hanya untuk Kau Tuhan Yesus. Dan biarlah pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah umum pada pagi hari ini Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus semuanya yakin dan percaya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Di kesempatan kali ini Tuhan tetap mengizinkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau puji lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur untuk Engkau Tuhan. Kita mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, segala hormat hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan. Sekali katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kali katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan, karena sungguh baik Tuhan atas hidup kita. Dan mau lebih lagi memuliakan nama-Mu.
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kali katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Minta Mas siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sungguh besar rancangan-Mu terhadap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
jauhi rohmu yang sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan untuk saat-saat yang indah kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang
punya rencana yang indah dalam hidup kami. Rancanganmu bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami semua. Dimanapun saudara-saudara kami, jemaat-Mu mengikuti siaran streaming pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus melawat kehidupan mereka masing-masing. Di rumah-rumah ada lawatan Tuhan, ada jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Dan firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan semua kami yang sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti siaran online kami, streaming kami pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Immanuel beserta dengan kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan juga melindungi kita melewati masa-masa sukar hari-hari ini. Kita boleh tetap tenang dan yakin semua dalam kendali tangan Tuhan yang sempurna. Nah, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan bacakan dari versi Amplified Bible. Dikatakan constantly rejoicing in hope. Terus bersukacita dalam pengharapan. Diterangkan di sini dikatakan because of our confidence in Christ. Karena kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Kristus. Steadfast and patient in distress. Tetap kuat dan bersabar dalam tekanan. Devoted to prayer. Naikkanlah doa. Continually, terus menerus, seeking wisdom, carilah hikmat, guidance, tuntunan, and strength, dan kekuatan. Saudara, saya yakin semua kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia, banyak negara, hampir 200 negara sudah terjangkit, terserang wabah virus corona ini. Dan ribuan orang sudah meninggal dunia. Namun saudaraku, biarlah kita nggak fokus dengan semua itu. Saya mau katakan stop, berhenti, kita membaca berita-berita tentang corona yang membuat kita takut. Sudah cukup pengetahuan kita, informasi yang kita dapatkan, saya mau katakan sudah cukup. Anda nggak perlu kepo, kata anak-anak zaman sekarang, masih terus cari tahu terus. Saya katakan, saya yakin saudara sudah mengikuti banyak berita di media massa, di online, juga di televisi. Dan saya yakin semua kita sudah mendapatkan informasi dari teman-teman kita. Saudara, saya mau katakan sekarang kita sudah memiliki informasi yang cukup untuk kita bagaimana menghadapi virus corona ini. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, bagaimana kita harus menyikapi semuanya ini. Minggu lalu saya sampaikan, saudaraku, salah satunya dalam bagian khotbah saya supaya kita memiliki 3S, yaitu stay healthy, tetap sehat. Saya ingatkan lagi, ya, minum vitamin C dan E, dan tidur cukup, jangan stres. Kemudian apa, saudara, kalau masih ingat, S yang kedua yaitu stay happy, buat hatimu bergembira, bersukacita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini pilihan dalam hidup kita masing-masing. Anda mau biarkan informasi itu membuat Anda khawatir, takut, atau sekarang Anda mau lebih fokus kepada firman Tuhan. Ingat saudaraku, informasi yang kita dapatkan, kalau sudah masuk ke dalam subconsciousness Anda, alam bawah sadar Anda, saudaraku,
maka itu bisa membuat kita tertekan. Banyak orang nggak sadar, saudaraku. Kita ini dalam pikiran kita ini ada pikiran yang alam sadar dan alam bawah sadar. Saya kasih contoh, saudaraku. Yang alam bawah sadar. Waktu kecil, orang tua saya, mami saya pernah mengingatkan. Kalau makan buah, hati-hati. Bijinya jangan tertelan. Nanti kamu tidur, besok bangun pagi. Kalau yang ketelan biji jeruk, nanti bisa tumbuh di atas kepala. Nah, saya masih ingat sampai hari ini, saudaraku. Nah, itu sudah di alam bawah sadar saya. Nah, kalau saudaraku informasi yang kita dapatkan sampai terus meresap masuk di dalam alam bawah sadar saudara, itu bisa mengganggu mental kita, jiwa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan baik-baik. Alkitab sudah mengingatkan kita semua. Pagi hari ini Roma 12 ayat 12, supaya kita bersukacita dalam pengharapan. Constantly rejoicing in hope. Ada alasan yang jelas karena kita punya keyakinan di dalam Kristus. Bukankah sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita? Imunitas tubuh Anda akan meningkat ketika Anda bisa bersukacita. Ketika Anda bisa damai hati ini, tidak takut, tidak gentar melewati semua perkara ini. Salah satu rahasia Rasul Paulus bisa kuat melewati setiap masalah dan tantangan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, adalah karena dia memilih untuk selalu bersukacita. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara di rumah membaca surat Filipi, hanya ada 4 pasal di sana, tapi ada 104 ayat, dan yang menarik saudaraku, ada 16 ayat tentang sukacita. Dalam 4 pasal, 106 ayat, ada 16 kali Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk selalu bersukacita. Luar biasa saudaraku. Padahal Paulus menulis surat Filipi ketika dia ada di dalam penjara. Saya percaya kita tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang kita nggak miliki. Setuju Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saudaraku, kita nggak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Nggak mungkin Paulus mengatakan kepada jemaatnya untuk bersukacita, sementara dirinya sendiri nggak bersukacita. Ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk selalu bersukacita, karena saya yakin itulah way of life-nya Paulus. Selalu bersukacita di tengah-tengah penderitaan, tekanan, pelayanan yang dia hadapi. Maka dia berpesan kepada jemaat di Filipi. Dan sepertinya bahkan Paulus tidak terlalu menghiraukan penderitaannya. Dia lebih memikirkan bagaimana supaya jemaat di Filipi tetap kuat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, yaitu dengan apa? Bersukacita. Dahsyat, luar biasa. Maka surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita, saudaraku. Oleh sebab itu, saya kasih Tuhan, saya rindu setiap kita. Yuk kita teladani kehidupan Rasul Paulus. Ketika di dalam penjara, dia menyanyi, memuji Tuhan. Rasul-rasul punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan rantai-rantai itu bisa putus ketika mereka memuji, menyembah Tuhan. Malaikat Tuhan melawat mereka, saudaraku. Ada kuasa di dalam sukacita yang Anda ekspresikan dalam pujian, penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, mari kita bersukacita. Bukan berarti kita tidak memiliki kepekaan sosial dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya ingin menetralisir hati kita. Saya yakin banyak yang galau hari-hari ini. Saya tahu beberapa keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Saya bisa memahami. Bahkan 3 orang yang saya kenal dekat meninggal dunia karena virus corona ini. Saya tahu pasti mereka sedih, keluarga sedih. Bahkan kita tidak punya kesempatan untuk melayat, memberikan penghiburan terakhir. Kita nggak punya kesempatan karena langsung dikuburkan. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada setiap kita yang mengikuti siaran streaming pagi hari ini. Kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya pelayanan, kita punya tanggung jawab. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus kita lewati. Alkitab mengatakan kalau kita ini hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Bagi teman-teman kita yang sudah mendahului kita, saudaraku.
Selama mereka hidup di dalam Tuhan, mereka terima keuntungan yang luar biasa. Mereka boleh tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Mereka bebas dari penderitaan, mereka bebas dari sakit penyakit, mereka bebas dari air mata. Mereka bersuka cita dengan Tuhan. Tuhan lebih mencintai mereka daripada kita mencintai orang-orang yang kita cintai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Melayani. Untuk apa, saudaraku? Untuk berbagi, untuk melakukan kebaikan. Saya dengan teman-teman Mission Care, Yayasan Mitra Misi Indonesia, kita melakukan kegiatan juga menggalang dana di tengah-tengah kondisi, saya katakan bukan cuma krisis kesehatan hari-hari ini, bahkan krisis ekonomi. Teman-teman mengumpulkan sejumlah uang untuk kita bisa membantu pemerintah di dalam mengatasi virus corona ini, saudaraku. Dan puji Tuhan sampai kemarin sudah terkumpul 126 juta rupiah. Dan ya dari kerelaan teman-teman semua, seberapa banyak yang kita bisa kumpulkan, kita mau jadi berkat di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Saudara, beberapa teman di Jakarta informasi kepada saya, Pak, kami mau bagi berkat untuk hamba-hamba Tuhan pedesaan. Dan beliau mempercayakan kepada saya untuk mempersiapkan sembako untuk hamba-hamba Tuhan pedesaan. Kita perkirakan di link kami Mitra Misi Pedesaan, apa namanya? MPP, masih ingat? Mitra Pelayanan Pedesaan, ya. Mitra Pelayanan Pedesaan. Kita kumpulkan 250 paket kurang lebih. Kita akan bagikan, saudaraku, per paket per hamba Tuhan 100.000. Saudara, di tengah-tengah krisis seperti ini, kita juga harus berbuat sesuatu. Karena kebahagiaan kita, saudaraku, adalah ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mendapatkan WA dari teman, dan teman ini dapat WA dari rekannya hamba Tuhan di India. Dan hamba-hamba Tuhan di India juga sedang berteriak hari-hari ini, karena tidak ada ibadah. Dan mereka sebagian besar, saudaraku, adalah full timer. Mereka sepenuhnya kasihkan hidupnya untuk pelayanan, untuk penggembalaan. Dan betul-betul, saudaraku, mereka hidup dari persembahan jemaat. Dan mereka hari-hari ini juga mengalami krisis yang luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari, kalau Anda orang-orang yang diberkati Tuhan, jangan simpan kebahagiaanmu untuk dirimu sendiri. Do something, lakukan sesuatu. Karena di balik semuanya itu, engkau akan menemukan sukacita yang sebenarnya. Hidup itu indah, bukan semata-mata waktu kita diberkati, waktu kita sukses, tapi ketika hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Lakukan, saudaraku, apa yang Anda bisa lakukan. Mungkin dari lingkungan terkecil Anda, di sekitar rumah Anda, dengan tukang parkir, dengan ojek online, dengan ya siapapun lah. Bahkan, saudaraku, saya sempat beberapa hari yang lalu belanja di pasar, saudaraku. Dan asisten rumah tangga kami sudah kasih list kurang lebih 20 bahan-bahan makanan yang harus saya beli. Dan saya bawa, saudaraku, saya masuk ke pasar, saudaraku, nyaris saya tidak menawar satupun. Berapa, Bu? Bayar. Berapa, Bu? Bayar. Saya sampai kaget, saudaraku, ketika saya bayar, saudaraku, ada ibu-ibu yang bilang ketika kasih uang kembaliannya, ini sayang, loh pakai sayang loh, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, kenapa? Saya tahu mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan, mereka juga bergumul, saudaraku. Saya berdoa supaya setiap kita, ayo, mari kita bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan buat kita semua. Hidup tanpa pengharapan itu seperti orang yang tidak bisa menghirup oksigen. Karena pengharapan itu adalah oksigen bagi jiwa kita. Kita bernafas butuh yang namanya oksigen. Makanya kita bersukacita karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Jangan khawatir, jangan takut, tetap percaya Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan.
Kalau kita sabar dalam kenikmatan, dalam berkat-berkat Tuhan gampang, tapi bagaimana kita sabar dalam kesesakan? Ini pesan Tuhan buat kita semua. Semua kita mengalami, hampir semua lapisan masyarakat mengalami krisis kesehatan, bahkan sekarang krisis ekonomi. Dan saudara, saya ingin mengajak saudara belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab yang memiliki kualitas kesabaran dalam kesesakan yang luar biasa. Dua ini dalam perjanjian lama sangat terkenal, yaitu Yusuf dan Rut. Baca nanti di rumah kisah tentang Yusuf. Bagaimana dia bermimpi, dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini sebetulnya sudah iri dengan Yusuf. Dengar mimpinya Yusuf, makin benci, makin sakit hati kepada Yusuf. Sehingga Yusuf, saudaraku, akhirnya dijual jadi budak dan tinggal di Mesir, saudaraku. Dalam keadaannya sebagai budak, dia bekerja dengan baik. Bahkan Potifar, tuannya melihat apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata, saudaraku, dia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga dia masuk penjara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sepertinya mimpinya menjadi kabur, hilang. Sepertinya saudaraku gak mungkin akan jadi kenyataan. Bahkan dia menolong saudaraku juru minum raja, menafsirkan mimpinya dan Yusuf sempat berpesan, nanti kamu keluar ingat aku. Dan kalau Anda baca dengan teliti di Alkitab, Yusuf dilupakan. Sampai kurang lebih 2 tahun ketika Firaun bermimpi, baru dia ingat dulu di penjara pernah ada orang yang menafsirkan mimpiku. Ya, dan saudara apa yang terjadi? Baru Yusuf dipanggil. Saudara kalau baca dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, Alkitab mengatakan dan Yusuf dibawa ke Mesir. Dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris dikatakan and Joseph was taken down to Egypt. Dibawa turun ke Mesir. Dan memang kalau Anda lihat peta, itu Mesir ada di bawah Israel. Saya pernah khotbah khusus tentang penyertaan Tuhan, Anda bisa kalau mau lihat di YouTube, khotbah saya itu. Nah sudah yang kasih Tuhan, sepertinya mimpinya nggak akan pernah jadi kenyataan. Tapi pernahkah Anda membaca Yusuf bersungut-sungut dengan semuanya itu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara membaca Yusuf kecewa dengan kehidupannya? Saya nggak menemukan satu kata pun Yusuf menyalahkan Tuhan, kecewa dengan semua pengalaman hidupnya. Yusuf bersabar dalam kesesakan. Nama Yusuf artinya Jehovah has added, Tuhan akan memberi pertambahan. Saya percaya hanya orang-orang yang siap untuk dibawa turun, dia siap untuk dibawa naik. Sebelum dipromosikan, kita harus siap untuk direndahkan dulu. Itulah Yusuf. Syaratnya sederhana, belajar sabar. Percayalah, dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan seringkali bertentangan dengan rencana kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Tapi bisakah kita tetap sabar, tenang, percaya. Walaupun kita nggak melihat Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Waktu saya kuliah dulu ada pelajaran yang namanya invisible hand. Tangan siluman, itulah yang disebut mekanisme pasar. Kalau penawaran banyak, permintaan sedikit, harga akan cenderung turun. Tapi kalau penawarannya sedikit, permintaannya banyak, harga akan naik. Itu yang disebut invisible hand. Percayakah Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita juga ada invisible hand, ada tangan yang tidak nampak, yang sebetulnya sedang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah itulah tangan Tuhan. Kalau Anda ingat zaman dulu ada stiker tangan yang terbuka dan di tengahnya ada mika transparan untuk pas foto kita. Jangan lupakan itu saudaraku. Di bawahnya ada tulisannya apa? Hidupku dalam tangan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Sabar. Saya berulang-ulang kali mengingatkan. Badai pasti akan berlalu. Saya yakin saudaraku, akhir April semuanya akan selesai.
Dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan saya bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. April akan selesai semua dan kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Saya yakin kita pasti menang, saudaraku. Saudara, contoh yang kedua yaitu Rut. Saya tidak lanjutkan kisah Yusuf karena saya yakin semua kita tahu akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir dan betul-betul mimpinya jadi kenyataan. Kisah yang kedua yaitu Rut. Bagaimana saudaraku ada keluarga yang bernama Elimelech dan Naomi, punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Nama-nama ini saudaraku menarik sekali. Elimelech namanya My God is King. Tapi ketika di Bethlehem terjadi bencana kelaparan, dia nggak tanya Tuhan, dia nggak berdoa apa yang harus dia lakukan, mereka langsung pindah ke Moab. Ya. Dan apa yang terjadi 10 tahun di sana, Elimelech mati, kedua anaknya juga mati. Mahlon dan Kilion. Nama Mahlon artinya sick atau sakit. Kilion artinya saudaraku merana. Aneh ada orang tua memberi nama anak-anaknya seperti itu saudaraku. Dan saudaraku kedua anaknya menikah dengan wanita Moab, yaitu Rut dan Orpa. Rut artinya friendly, bersahabat, Orpa artinya rusa. Sementara nama Naomi sendiri artinya my delight, kesukaanku. Apa yang terjadi saudaraku ketika kemudian Elimelech, Mahlon dan Kilion mati, tinggallah 3 orang janda. Naomi, Rut dan Orpa. Lalu Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem. Dan sebetulnya kedua menantunya ini mau ikut. Tapi kemudian dicegah oleh Naomi. Diperintahkan untuk kembali ke Moab dan membangun rumah tangga yang baru. Ada hukum Yahudi di sana kalau kakaknya meninggal, dia punya adik laki, ya dia harus melanjutkan keturunan dari kakaknya, menikah dengan istri dari kakaknya. Terus seperti itu. Dan Naomi berkata, enggak mungkin aku punya anak lagi dan kalian menunggu anakku dewasa untuk menikah. Enggak mungkin. Akhirnya Orpa betul-betul pulang ke Moab. Tapi yang menarik, Rut mengambil keputusan bangsamu bangsaku. Di mana kamu bermalam, aku bermalam. Dan yang menarik, dia berkata Allahmu adalah Allahku. Dia percaya kepada Allah yang disembah oleh leluhur dari Elimelech, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Rut ikut terus dengan Naomi ke Bethlehem. Pada waktu itu saudaraku Naomi berkata kepada orang-orang di Bethlehem, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Seolah-olah dia berkata Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupku. Dia kecewa luar biasa, tapi Rut luar biasa. Dia tetap setia dengan ibu mertuanya. Apapun yang diperintahkan oleh ibu mertuanya dia lakukan. Dia bekerja di ladangnya Boas. Dan singkat cerita semua kita tahu, bagaimana akhirnya Rut menikah dengan Boas. Dan Boas adalah orang yang paling kaya di daerah itu, saudaraku. Dan dari keturunan Boas dan Rut, kita semua tahu Yesus akhirnya lahir di dunia ini. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita sabar dalam kesesakan. Karena pasti ada upah bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Pasti ada kemuliaan di balik penderitaan yang kita hadapi. Semakin lama kita menantikan jawaban doa-doa kita, saya percaya makin besar, makin dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29, Alkitab mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang bijaksana tidak cepat marah. Orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Saya berdoa kita masuk dalam kategori orang-orang yang bijaksana. Orang yang sabar, tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Amin, saudaraku. Amsal 16 ayat 32. Alkitab mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah yang saya katakan, siapa yang disebut
lebih daripada pemenang. Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Musuh paling besar dalam hidup kita bukan iblis, bukan mertua kita, bukan orang yang mengecewakan kita. Musuh paling besar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kalau Anda bisa menang dengan dirimu sendiri, saya percaya kita bisa menang dengan segala masalah yang ada di luar. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Kalau engkau bisa menang dengan dirimu sendiri, engkau pasti bisa menang menghadapi semua situasi yang ada di sekitar kita. Bersabar, bersabarlah dalam kesesakan. Pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan itu setia. Dia pasti sediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Dan yang ketiga, yaitu bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Ini yang dikatakan tadi di dalam Amplified Bible, saudaraku. Supaya kita ini continually, terus-menerus mencari hikmat dan tuntunan Tuhan. Banyak orang menjadikan doa sarana untuk memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Seperti kita mengajukan proposal kepada Tuhan dan kita harap Tuhan meng-approve apa yang jadi keinginan kita. Itu doa yang egois, itu doa yang kedagingan. Doa adalah kesempatan untuk kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita memasuki minggu-minggu Paskah, saudaraku. Waktu di mana kita kembali merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Belajar dari teladan Tuhan Yesus. Sebelum dia melewati semuanya itu, dia ke Getsemani. Seperti biasa dia lakukan. Dia pergi ke Getsemani untuk berdoa. Dia berdoa. Dan berulang-ulang dia berdoa. Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan pada waktu Yesus kembali kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka tertidur karena sedihnya luar biasa. Saudaraku, Yesus bergumul dan Alkitab mengatakan Yesus ketakutan luar biasa. Sebagai manusia wajar dia mengalami ketakutan. Ingat, Yesus bukan 50% manusia, 50% Tuhan. Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia Allah yang menjelma jadi manusia. Dia membatasi dirinya sebagai manusia. Dia menanggalkan semua atribut keilahiannya, menjadi sama seperti saudara dan saya. Seperti yang dikatakan surat Ibrani, kenapa dia mau mengalami penderitaan semuanya itu? Supaya dia dapat menolong kita yang dalam penderitaan. Jadi bukan hanya Yesus mengajar, tapi dia mengalami semuanya itu. Pesan Tuhan pagi hari ini, yaitu mari kita semua berdoa, saudaraku. Tekunlah berdoa. Gak banyak mungkin yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini. Tapi at least berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baca di Alkitab, saudaraku, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Abraham berdoa, Ishak berdoa, Elia berdoa, Musa berdoa, Tuhan Yesus berdoa, rasul-rasul berdoa. Jadikan ini gaya hidup kita, saudaraku. Bukan karena terpaksa. Jangan jadikan doa itu seperti obat yang Anda minum ketika Anda sakit. Jadikan doa itu seperti air putih yang Anda harus minum setiap hari. Saya rindu setiap kita, saudaraku, ambil waktu benar-benar dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Banyak berdoa. Kita enggak tahu nanti tahun depan terjadi apa lagi. Kadang saya juga bertanya-tanya, di mana nabi-nabi Tuhan? Di awal tahun 2020 ini, tiba-tiba kita dihantam dengan badai virus corona ini, saudaraku. Kenapa kita enggak sempat ada persiapan apa-apa? Seandainya kita tahu mungkin kita bisa langsung lakukan pencegahan, saudaraku. Enggak boleh orang asing masuk lah atau bagaimana, tapi tiba-tiba saja saudaraku Indonesia sudah terjangkit juga virus corona. Saudara, satu hal yang kita bisa lakukan, yuk kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita jangan sombong, jangan sok hebat. Enggak ada yang kebal dengan yang namanya masalah. Doa itu mengajar kita untuk kita
bergantung hanya kepada Tuhan. Ketika semuanya lockdown, waktunya kita look up, lihat atas. Ketika semuanya, saudaraku, dalam kepanikan yang luar biasa, mari bawa hati kita kembali kepada Tuhan. Saya lihat di WA, di Amerika orang-orang nyembah Tuhan, dari mobil-mobil, mereka berdoa menghadap rumah sakit, tempat orang-orang dirawat. Di Spanyol orang berdoa, di Italia orang-orang berdoa. Saya percaya di balik semua krisis ini selalu ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan mau ajar kita, yuk balik ke Tuhan, balik ke Tuhan. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, jangan merasa tahu segala-galanya. Enggak ada yang kebal dengan yang namanya masalah. Pendeta-pendeta pun juga banyak yang mengalami pergumulan hidup hari-hari ini. Oleh sebab itu, sebagai ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Inilah waktu-waktu yang baik untuk kita kembali mengingat pengorbanan Kristus. Tuhan sudah alami semua yang kita alami. Dia menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus tidak berdosa, tapi dia rela menjadi dosa karena kita. Menanggung semua kutuk pelanggaran kita. Yesus mati bukan karena ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi. Kalau Bapa di surga tidak menyerahkan Yesus kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Saya percaya itu. Dan beberapa kali dalam pelayanannya Yesus pernah mau ditangkap. Tiba-tiba dia bisa menghilang gitu aja. Dan Alkitab katakan belum waktunya. Tapi ketika memang waktunya tiba, dia harus lewati semuanya itu. Pagi hari ini mari kita kembali menghormati Tuhan. Dan memang kita harus selalu hidup untuk menghormati Tuhan. Jangan takut. Percaya kuasa tubuh dan darah Kristus menyembuhkan kita semuanya. Angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Kalau Anda belum sempat membaca ayat yang tertera di hosti, Anda boleh juga baca ayat-ayat yang tertera di hosti di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Jemaat-jemaat yang sudah menerima, terimalah ini sebagai pesan Tuhan secara pribadi untuk kita masing-masing. Saya mendapatkan dari Roma pasal 8 ayat yang 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, Jesus. Firman Tuhan katakan tiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu memulihkan hidup kami, pengorbananmu menyelamatkan kami, kematianmu menghidupkan kami Tuhan, kebangkitanmu memberikan kami pengharapan, kami juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka cawan ini perlahan-lahan. Angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita. Sesudah Tuhan Yesus makan, dia juga mengambil cawan. Dan Yesus mengingatkan kita semua, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Tuhan.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia. Dalam perjuangan melawan virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dengan staf menteri. Khususnya juga Menteri Kesehatan dan jajarannya. Untuk mengatasi wabah corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya pasti dapat kami lewati. Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Doa kami Tuhan hiburkan mereka. Beri mereka juga kekuatan melewati semua pencobaan ini. Kami berdoa Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun kami semua berada. Biarlah melalui siaran online ini Tuhan. Kabar baik boleh lebih banyak didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Mereka boleh membuka hatinya untuk menyambut Yesus sebagai juru selamat dalam pribadi mereka. Karena di dunia ini hanya ada satu jalan menuju ke sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang berkata, bahkan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas Indonesia, atas bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka semua saat ini berada Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, dalam keadaan stay at home, di rumah mereka masing-masing. Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan makanan untuk setiap kami secukupnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan mengasihi kami. Tolong setiap kami semua Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini untuk tetap bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan dan tetap tekun berdoa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari arahkan hatimu, sambut berkat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu dan sambut berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Sebentar kami akan akhiri ibadah streaming kami Tuhan. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap terus menyertai kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami semua berada. Penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, God bless you. Amin.